kualitas serangannya, spacing yang sangat baik, build up yang juga mulai rapi dibangun timnas Uzbekistan U23 ini. Tentunya kita harus benar-benar disiplin, harus benar-benar waspada, cepat melakukan mungkin pressing kembali untuk bisa merebut bola, mengganggu paling tidak Bung Hadi. Lebih berapa kali pemain Uzbekistan kerap mengejar posisi kanan seperti yang pernah dilakukan Korea. Nampaknya posisi kanan Indonesia agak sedikit terlihat untuk bisa dieksploitasi oleh tim-tim lainnya di Piala Asia ini, Bung Doni. Nathan, gagal Nathan. Ada Iqbal, lewat, sangat berbahaya, umpan terobosan, harus ada di kotak penalti, syuting tadi sangat keras tadi dilakukan oleh Ordilov dari dalam kotak penalti dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua tadi, Bung Doni. Ya, sudah mencetak 2 gol. Di sini sebuah umpan yang sangat baik sekali. Ini di belakang pemain Indonesia memang sulit ini terus terang dipertahankan ya, tapi kita melihat masih tetap bisa diselamatkan. Look back Hoshimov tadi yang melakukan syuting, kini Faizulai, tendangan penjuru kedua Uzbekistan. Ada sekitar 5 pemain Uzbek. Hoshimov terus dikawal oleh Ivar Iener, pendek saja. Ada kita lihat Raja Faturana dicecar saja oleh Ustamov. Dan penjuru yang pertama buat Indonesia, sebuah perkembangan yang sangat baik. Ya, memang ini clean sheet, tidak ada celah Bung Hadi. Dan ini kita lihat bagaimana kedua mereka yang sangat aktif menyerang akan menjadi sebuah kelemahan yang harus bisa dieksploitasi oleh para winger Indonesia. Hanya akan dilakukan oleh Ikan Sulaiman, kemudian terus mengawal pergerakan Maksud Ferdinand, main asal Bayangkara yang dibesarkan dari Persija Jakarta. Cari rekan kita, langsung umpan di kotak penalti, arah ke gawang, tapi disambar saja kita oleh Buri ya. Rebutan dari Erkino, dikuasai kembali para pemain Indonesia. Kembali terjadi duel dengan yang sangat cepat dan nampaknya kartu kuning, jelas kartu kuning. Iya, sangat patah dapat untuk Nathan tadi, Bung Doni. Ya, tactical foul ya, mau nggak mau harus dilakukan oleh Nathan Choaon, karena kalau tidak kita tahu itu sangat kosong, sangat berbahaya. Kartu kuning untuk Nathan Choaon, yang tentunya ini sedikit kerugian, tapi kita tetap percaya dan ini memang Faizul Zaif ini salah satu mungkin luar biasa tadi kaki tinggi yang dipasang oleh Nathan membuat Hoshimov langsung terjerembab jatuh di Robus Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Kayak saulah kartu merah. Langsung mendapatkan perawatan Hoshimov. Ya. Dan ini menurut saya baik buat kedua tim ya. Kita tahu memang hampir 13 menit kita begitu ditekan, tapi 2 menit terakhir sebenarnya kita sempat menciptakan beberapa peluang. Ini seperti mungkin a little bit of break ya, bisa mungkin mengembalikan momentum. Tentunya buat timnas Indonesia yang kita tahu mendapat tekanan, tapi kita juga tahu dan kita juga percaya bahwa ini sebenarnya tim yang sangat imbang dengan timnas Indonesia. Dari segi permainan, dari jumlah gol yang mereka ciptakan memang jauh, tapi kalau proses terjadinya gol lewat one-two, lewat third-man run, ini benar-benar hampir sama Bung Hadi. Dan saya yakin kita sangat dan masih mempunyai peluang. Nampaknya untuk back Hoshimov, pemain klub Surkon Permis baru saja bangkit tadi. Busanov, Guriev, Asapek, ada Busanov, di bawah umpan panjang, arahkan langsung depan, ada Ojilov. Oh, kontrol yang baik, sangat berbahaya, terlepas Hoshimov, datang membantu di Variena, nampaknya keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Uzbekistan lah Hoshimov. Posisi 183 cm, sangat cepat pergerakannya Bung Doni. Ya, ini soal transisi bertahan ya, yang harus bisa
kita pertahankan komunikasi antar pemain, terutama antara tengah dengan sisi belakang harus sangat baik, spacing harus compact, harus full kalau melawan Uzbekistan ini. Jangan berikan mereka ruang untuk terus melakukan passing-passing yang progresif. Asa bang pinter aja. Masih menguasai sepenuhnya para pemain Uzbek. Buriev, ada Husanov. Asal back dari belakang para penjaga gawang Abdul Wahid Nematov. Dua kali sudah merumput sebagai pemain inti di kejuaraan ini. Ali Husanov. Asas back kosong kita lihat 1-2 dengan dipotong saja dengan sangat cantik. Alhamdulillah masih yakin di sisi kiri arahan dari Arhan tadi masih dimanfaatkan kembali yang sangat cepat. Al-Haddad kesalahan kecil apapun sangat berbahaya dan kosong mundur. Tentu saja Osman tidak memberikan umpan kepada Erkinov. Iya, kalau diberikan umpan sebenarnya juga bisa sangat offside. Berbahaya. Berbahaya tuh bisa offside bukan ini. Jadi ya ini kita bersyukur ya. Tapi memang lagi-lagi ini memang kelebihan daripada tim Uzbek U23. Mereka begitu cepat, skill individu yang bisa dikatakan salah satu yang terbaik mungkin dari peserta timnas, peserta Piala Asia U23 ini. Hampir sama, banyak pemain-pemain kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ini penting sekali. Terbuka tadi kita lihat posisi kanan Indonesia, atau saja dia eksploitasi, beruntung dia atau Hosimov tidak memberikan bola ke kanan. Rizky Ridho pada Justin Hafner, umpan panjang ke depan, mudah saja diantisipasi, kembali dari para pemain Uzbek, arahkan kepada Hosimov, dibaca dengan sangat baik oleh Justin ke belakang kepada Armando Ari Sutariyadi. Coba bermain pendek, build-up dari bawah, kita lihat Justin. Luar biasa Ipariener, Arhan Pratama, Witan, Nathan, Ramadan Sananta. Langsung berpikir, langsung disambar saja, tidak boleh telat untuk melakukan sesuatu di lapangan ini, karena jika telat diantisipasi dengan sangat cepat, Bung Doni. Ya, memang mendelay passing itu sangat beresiko ya. Tapi paling tidak sudah terlihat bahwa kita mencoba build up dari belakang. Sudah terlihat tadi pakai makasih, sayang sekali bola lepas dari kontrol Ramadan Sananta. Untungnya para pemain Indonesia masih cukup tenang untuk bermain. Tidak terlalu panik, meskipun sedikit ditekan. Ada Nathan, Ivan Yener. Ivan Yener. Tenang. Umpan salah pengertian dengan Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal Borneo. Kontrol yang baik dari Odilo. Ada Erkinov. Arkan, kontrol yang baik Marcelino. Nathan, bagi dari para pemain dari Uzbek. Erkinov di kotak penalti, peluang berbahaya buat Uzbek di tengah. Gagal tadi, kini diraih para pemain Indonesia. Marcelo Ferdinand langsung dipressing para pemain Uzbek. Direbut oleh Faizulaev. Sangat luar biasa pressing yang dilakukan para pemain dari Uzbek. Masih agak sulit para pemain Indonesia. Karena memang pressing dan passing para pemain Uzbek sangat baik sekali. Buriev. Maksudnya biarkan, tapi dibaca dengan sangat baik oleh rekannya di Ipariener Indonesia. Menguasai bola dari bawah, coba bermain lebih tenang, menguasai bola lebih banyak para pemain Indonesia. Ferrari, Fajar Fatur Rahman kembali kepada maksudnya kepada penjaga gawang Fernando Ari Sutariyadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Kini Justin Hafner. Tentu saja Indonesia harus bisa menahan bola lebih lama, Bung Doni. Betul. Itu memang salah satu tujuan mereka melakukan pressing yang sangat tinggi ya, Bung Adi.
sudah jadi memberikan umpan ke depan. Tadi kita lihat Ivar Yener, tapi Bayern Indonesia masih cukup baik, masih bisa menahan bola dan memainkan bola. Ini berat Marcelo Ferdinand. Balik ke tengah pada Nathan. jauh. Yang arahkan sangat baik. Kontrol yang sempurna dari Fajar Faturrahman. Balik ke belakang ada Ferrari. Rizky Ridho. Nathan. Menitkan dua-duanya ya. Dustin Hapner mencoba meloncat ke depan, arahkan ke kiri kepada Marcelino. Masih Marcelino. Di pojok kita lihat. Oh, sampai tadi melalui pergerakan dari Ya, seperti yang saya katakan, selalu pasti ada celah ya. Kita melihat memang dominasi mereka mengurung kita, tapi selama kita disiplin menjaga dan tidak kehilangan bola, kita bahkan bisa melakukan sebuah counter attack. Ini peluang Bung Adi. Ayo, Ada 5 pemain Indonesia di area kotak penalti, tentu saja keahlian Arhan sangat dibutuhkan untuk meluncur deras. Arhan Pratama meluncur. Nampaknya dilakukan terhadap penjaga gawang Nematov tadi Bung Doni. Ya, di sini kita lihat Muhammad Ferrari ya melakukan pelanggaran, dan jelas tentunya kita lihat ini agak, coba kita lihat ulangannya kembali. Mana halalan ulah. Dia mencoba dorong tadi. Ada sebuah gerakan yang ada extension terhadap bagian pinggangnya, mencoba mendorong kiper daripada Uzbekistan. Abdul Wahid Nematov juga gawang asal klub Nasaf Korsi dari Superliga, main di Nasaf sejak 1 Januari 2018. Yang berasal dari Uzbekistan dan sudah bermain di tim nasional senior. Luar biasa ketiga gawang ini. Iya, memang banyak para pemain yang ada di Uzbek ya, seperti juga pemain Indonesia, betul, bermain di senior. betul, dan kita ngomong capnya sendiri udah belasan ya Bung Adi. Ini tentu jelas menambah jam terbang. Nggak jauh berbeda tentunya buat beberapa pemain-pemain timnas Indonesia yang juga sudah merasakan berkali-kali laga besar, turnamen besar. Supporter kita benar-benar menguasai kandang kita, Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Stadionnya juga dipakai untuk tempat berlatih tim-tim di Piala Dunia di Qatar bulan November 2023. Nematov panjang, arahkan dari ke depan pada Odilov. Kontrol yang luar biasa baik. Guriev di belakang pada Dolfronov. Masih tenang para pemain Uzbek, cari celah. Ini Guriev di tengah, coba dikejar oleh Ramadan. Ada Erkinov, coba didekati oleh Ferrari. Harus hati-hati Fajar. Oh, di tengah kita lihat pada sangat terbuka. Oh, peluang hampir saja tadi, sangat berbahaya diraih gawang Indonesia. Beruntung masih gagal tadi, alhamdulillah Bung Doni dari Odilov. Sudah, ini tentu harus kita waspadai, tapi saya tetap melihat sebenarnya beberapa peluang daripada Uzbekistan ini. Masih Witan Sulaiman, cepat kepada Ramadan. Pelanggaran jelas pelanggaran. Di luar. Tapi bisa jadi kalau ada call dari luar, sebetulnya agak di luar tadi Bung Doni. Di luar, Kita akan lihat. Geus di jero. Oh, ya di luar ya. Kita harus lihat kapan benturan itu terjadi ya Bung Adi. Ya, bisa jadi masih kita lihat di monitor sangat bebas, tapi sesungguhnya agak di dalam. Ya. Maka wasit asal Thailand akan melihat itu sebagai sebuah penalti. Kalau terlihat sekilas di dalam ini. Betul.
benturan pertamanya kalau saya melihat itu tipis di dalam. Tapi tentunya teknologi VAR kalau memang sekarang sedang direview harusnya bisa melihat dengan lebih detail lagi. Tapi apapun itu Bung Hadi, apakah penalti atau tidak, ini sebuah peluang yang sangat tentunya kita nantikan bersama. Apakah Marcelino Ferdinand atau Nathan Joao dengan Bung Hadi? Ya, ini ada komunikasi VAR nampaknya. Karena memang terlihat ada di dalam. Ada jadi. Ada angle yang lain lagi dari kamera belakang. Jelas terlihat. Yes, di dalam. Di dalam. Di dalam. Tadi ngomong di luar, Apakah akan dinyatakan sebuah penalti? Ya, di dalam. Di dalam. Kiri daripada Witan Sulaiman berada di dalam garis luar kotak penalti. Witan dua-duanya masih berada di dalam kotak. Kaki kirinya di dalam. Penalti, oi. Terjadi, oi. Terjadi tidak ada bersatu. Dinyatakan sebagai tackle yang bersih tadi. Drop ball nanti ya. Drop ball. Wow. Wow, dinyatakan tackle yang bersih tadi. Kira penalti tadi. Tembak, woi. Baik diraih, ada Ivariana, Witan Sulaiman. Agak Witan. Adam sangat baik oleh Ivariana. Sungguh sangat disayangkan. Mulai nampaknya Uzbekistan pun mulai ini agak sedikit hati-hati mungkin. Ya, mereka sudah bisa tentunya merasakan bahwa timnas Indonesia sudah lebih percaya diri sekarang Bung Hadi. Semoga sudah bisa lebih membaca permainan daripada Uzbekistan. Kita tahu begitu cepat, begitu rapat. Aliran bola mereka harus bisa kita bendung. Tendangan bebas kini Buriev. Uzbekistan. Abdul Rahmatov kini dan Marcelino Ferdinand. Busanov. Umpan panjang ke depan sangat berbahaya. Ini yang sangat harus diwaspadai. Faizulaev. Sampai pelatih Arab Saudi pun melihat serangan-serangan atau bola-bola panjang dari Uzbekistan sangat berbahaya. Abdul Rahmatov tadi, Erkinov. Masih Erkinov, berharap dengan Fajar. Pendek saja kepada Faizulaev. Ada Buriev. Agak berbahaya syuting-syuting dari para pemain Uzbek. Luar biasa kita lihat Bung Doni. Iya. Tadi saya sempat syuting yang sangat luar biasa keras dari luar kotak penalti menang Pakistan. Beruntung alhamdulillah. Gagal tadi serangan dari Buriev. Syuting kaki kanan membentuk Tristar. Apanya masih ada pemain Indonesia yang masih tergeletak di lapangan. ini memang harus, tentu saya yakin sudah dipelajari videonya, sudah dilihat datanya. Tadi saya sempat mengatakan di waktu pertandingan kepada Bung Tio, 30 percobaan tendangan yang mengarah ke gawang. Kalau berbicara 30 menit adalah setiap 30 menit, dan kita juga merasakannya. Tentunya kita bersyukur Tiang masih membantu skor sementara tetap 0-0 buat Indonesia. Semoga ini menjadi wake up call, Bung Adi, untuk kita bisa bermain lebih rapat lagi, tidak memberikan kesempatan Uzbekistan melakukan passing, apalagi melakukan percobaan tendangan dari luar. Kita lihat tadi segelintir supporter Uzbekistan di tengah-tengah ribuan supporter Indonesia yang memenuhi stadion atau kandang kita, Stadion Abdullah bin Khalifah. Semoga saja Stadion Abdullah bin Khalifah tetap memberikan jalanan lecet kemenangan buat Indonesia. Ya, semoga tentunya. Amin, Bung Adi. Pukul 15 kita lihat Ramon Alias.
Tentunya selalu memberikan kenyamanan buat Indonesia bermain. Semoga saja memberikan keberuntungan dan keuntungan. Oh, terlepas tadi dari Fernando Ari. Beruntung tidak ada pemain Uzbekistan yang berada dekatnya tadi Bung Doni. Iya, lagi-lagi kita terus dikepung. Tapi kita bisa membuktikan beberapa kali tentunya. Yang sangat luar biasa adalah Indonesia tetap mampu bermain. Iya, Bung Doni. Betul, makanya ditekan loh ini. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Justin tadi. Jatuh di asap back tadi. Rizky Ridho Ivariana. Cukup baik, Ivan sangat baik. Coba menahan bola lebih lama. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Ivan. Berlari ke belakang pada direbut kembali pada pemain dari Uzbek. Osimov di tengah. Rizky Ridho sangat Kepatan umpan kepada Martin, ada Ivariana di tengah kosong. Witan Sulaiman memberikan pendek saja kepada Nathan dan Tifa. Langsung cepat keluar kepala Indonesia Justin Haftar, kini kepada Ivariana. Ke kanan Ferrari Ashraf Ferdinand balik kepada Ferrari. Kapten kesebelasan Rizky Ridho. Umpan panjang sangat baik. Labu. Nampaknya sudah keluar tadi Bung Doni. Itu kan penjuru buat Indonesia. Yang kedua di babak pertama ini. Ya, mau tidak mau memang kita harus sabar dan harus bisa melakukan counter attack. Dan sudah terlihat berkali-kali kita bisa mampu. Dan sekarang soal bagaimana mengeksekusi dengan sempurna. Dan tentu ini adalah peluang untuk timnas Indonesia. Lempar ke dalam. Arhan Pratama. Semoga saja Bismillahirrahmanirrahim. Berbahaya tadi. Coba disambar Ramadan tapi gagal. Masuk Ferdinand berduel. Kita lihat dengan Mona Alias. Di kembali lempar ke dalam buat Indonesia. Inilah Masuk Ferdinand kabarnya akan diperpanjang oleh klubnya. Jadi masih kabar belum fix. Ramadan Sananta di gawang. Arhan Pratama meluncur di gawang berbahaya. Jatuh kembali di Arhan. Kembali ke kotak penalti. Sangat tadi. Ramadan harus hati-hati. Anda pernah mendapatkan kartu merah. Yang mantap. Mendapatkan peringatan keras kita lihat Ramadan Sananta. Mahodilov menggantikan posisi dari John Chaif. Masih belum melakukan tendangan bebas kita John Chaif. Arah kiri kita lihat. Amir Ramadhan pada Goprono. Ahmad Aliyev yang menjadi jaga di tengah bersama Buria. Belakang pada Goprono. Hakim maksudnya Albert Goprono. Ini Abdul Qadir Musanov. Angkat back tadi. Ini ada Ahmad Aliyev. Kosong sekali di tengah para pemain Indonesia, tidak ada yang mengejarnya, langsung umpan ke kiri. Ambil Ramadan. Tapi tetap masih Indonesia. Erkinov, kini ada Fajar Fatur Rahman. Buang bola ke depan. Dapat lagi para pemain Uzbek tadi asal back. Bagus. Faizulain nari-nari di tengah. Bebas tadi kita yang tidak offside, jangan ditakuti para pemain Indonesia. Dan umpan-umpan panjang langsung di belakang para pemain bertahan Indonesia, Bung Doni. Ya, ini sebuah passing yang sangat
presisi ya, dan ini terus diakui memang sangat baik. Pemain juga salah satu pemain terbaik yang dimiliki Uzbekistan. Beruntung sundulannya lemah tadi. Lalu duduk para pemain dari Uzbek. Harus hati-hati Indonesia. Dibiarkan saja oleh Ferrari tadi. Umpan ke arah Erkino. Sangat berbahaya di depan gawang dari Hernando dengan penggilaan Indonesia. Hajar langsung arahkan Witan Sulaiman. Rebut lagi sangat kuat para pemain dari Uzbek. Odilov. Oh, Rami Aliyev. Hosimov. Umpan pendek saja. Arahkan kotak penalti ke atas. Kita lihat. Jangan Buriev tadi masih membentur pertahanan Indonesia. Coba dikejar oleh Fajar Fatur Rahman. Witan Sulaiman. Dan pelanggaran jelas tadi dilakukan terhadap Ramadan Sananta. Ramadan Sananta adalah salah satu pemain Indonesia yang bermain di Asian Games sama Uzbekistan saat itu Bung Doni, saat kita kalah 2-0. Ya, ini jelas malam hari yang menjadi kesempatan ya buat Ramadan Sananta. Tadi Syaf mengatakan ini ada celah Bung Adi, terlepas memang kita begitu dominasi, ada sekitar 6 percobaan tendangan dan kosong sama sekali dari timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi saya melihat ini adalah mungkin juga bagian daripada strategi dan kesabaran yang dibutuhkan oleh para pemain timnas Indonesia untuk kembali menunjukkan permainan terbaiknya. Masih mendominasi para pemain Uzbek. Buriev, kapten ke-11an. Pada Erkinov. Balik pada Buriev. Balik pada Erkinov lagi. Rahmat Dofronov. Umpan panjang. Dibaca dengan sangat terlalu kiri. Dokter kepada Odilov. Panjang lempar ke dalam. Buat Uzbek, Bung Doni. Masih belum keluar dari tekanan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, dengan penguasaan possession yang jauh ya Bung Adi, walaupun mulai perlahan tapi pasti 59 berbanding 41%. Karena gancang prestasi Mencoba menduplikasi apa yang dilakukan bersama Arhan seperti ini. Marali Rahman Aliyev coba melakukan lemparan ke dalam. Ada sekitar 5 pemain Uzbek di kotak penalti Indonesia, tambah 6 kita lihat Abdul Ramatov, Rahman Aliyev, ada Faizulaev, ada Abdul Ramatov. Dibaikkan oleh Taang langsung di kotak penalti berbahaya. Kini jatuh kembali kaki para pemain Uzbek. Hosimov, masih Hosimov, tidak offside. Ada Faizulaev, gagal untuk melewati pemain Indonesia. Gagal tadi diraih oleh Marcelo Ferdinand. Boleh coba dilakukan serangan balik dari Indonesia. Erkinov sangat cepat, Erkinov dan sangat kuat untuk menahan bola dan menguasai bola. Umpan ke kiri, arahkan kepada Asadbek. Masih Hosimov. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hosimov. Sangat sulit untuk merebut bola dari para pemain Uzbek, sangat kuat para pemain Uzbek. Ya, karena satu skill individu mereka sangat baik ya, Bung Adi. Dan tentunya juga mereka bermain dengan spacing yang sangat baik. Tapi saya tetap percaya bahwa selama kita juga terus menjaga spacing dan mungkin mengirim satu ekstra pemain tambahan, buat mereka terpaksa membuang bola, Bung Adi. Ini masih tetap bisa kita lakukan. Dan kabarnya ada sekitar 9.000 lebih supporter Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa. Arhan Pratama menjadi pahlawan saat adu tendangan penalti melawan Korea. Umpan panjang arah Ramadan Sananta. Gagal Ramadan. Ada berdua dengan Hosimov. Kini Abdul Ramatov. Ada Erkinov. Kuasai bola para pemain Uzbek di tengah. Buriev coba direbut oleh Witan ke belakang pada Dofronov. Dofronov pada Nematov. Masih Nematov. Oh, sangat berani bermain di tengah. Rahman Aliyev. Ada Dofronov. Gagal direbut tadi oleh Difar. Kembali cepat. Gagal lagi tadi oleh Marcelo Ferdinand. Sangat baik tadi Ferdinand. Nah, bagus. Witan Sulaiman. Bagus. Difar Yenad. Di tengah kosong ada Nathan Chuan. Nathan Chuan kepada Arhan Pratama. Bagus. Umpan di tengah. Sangat baik. Ada Marcelo Ferdinand. Penalti nampaknya jatuh, meskipun terjatuh tapi dilihat oleh wasit Shen Minhao dari China.
Tapi sudah mengangkat sebetulnya pemain dari Uzbek yang ini. Iya, Bagaimana kita lihat itu sebuah penalti? Bukan, maksudnya sebuah pelanggaran. pelanggaran paling tidak ya, karena Sebuah pelanggaran dari sebenarnya bola sudah jalan lebih dulu ya bola ini, dia terlambat dan mengenai kaki dari Marcelo Ferdinand. Di pertandingan yang begitu pressing, begitu tinggi, tadi kita lihat ya, kita harus bisa memenangkan bola dalam situasi yang 50-50. Itu yang harus kita bisa pertahankan tentunya. Bagaimana saat ada kerubutan bola yang benar-benar tipis dan rapat, itu harus kita menangkan. Karena sangat berbahaya melihat begitu cepatnya serangan yang dibangun oleh Uzbekistan. Nampaknya Indonesia masih bermain dengan compact defense yang cukup baik di babak pertama ini hingga menuju menit ke-43. Lempar ke dalam Indonesia. Akan Pratama pemain asal klub Suwon FC di Korea. Yang juga pernah memperkuat PSIS Semarang.